Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Sobat, apakah saat ini Sobat sudah sadar akan pikirannya serta perasaannya sendiri? Apakah Sobat sudah mulai tahu apa yang terjadi dengan kehidupannya? Oke, itu sudah banyak yang tahu. Tapi apakah Sobat sudah lebih tahu apa yang terjadi dengan hidupnya? Karena itu ada apa? Itu karena pikiran serta perasaannya sendiri. Benar. Apa yang kita alami dalam hidup itu sebagian besar terjadi karena tindakan kita. Tapi tindakan itu harus diingat bukan hanya tindakan yang terjadi di area fisik, tangan, badan, perilaku kita sehari-hari, bukan hanya yang terjadi di area fisik, tapi juga yang terjadi di area pikiran, serta perasaan, atau bahkan yang terjadi pada jiwa kita. Apakah Sobat sudah mulai sadar? Apakah Sobat sudah selalu menjaga kesadaran? Saya pribadi minimal 5 kali sehari merawat kesadaran saya. Tapi juga sering terjebak pada pikiran, perasaan, ataupun diri palsu. Ya, namanya saja manusia ya, manusiawi. Karena kita punya bagian-bagian tersebut. Itu bagian pikiran, ada bagian diri palsu. Kita manusia adalah makhluk yang sempurna karena kita memiliki bagian-bagian tersebut. Berbeda dengan angel atau malaikat yang hanya memiliki bagian atau tidak memiliki bagian diri palsu ataupun pikiran. Hanya manusia yang bisa mempunyai kesempurnaan tersebut. Dan manusia itu bukan hanya kita yang hidup di bumi, tapi manusia yang juga hidup di planet-planet lain, atau bahkan manusia yang hidup di lapisan dimensi yang lain. Ada juga manusia di sana, mungkin sebutannya bukan manusia ya kalau di sana. Tapi bagi saya strata manusia itu adalah seperti kita ini, yang bisa saja fisiknya berbeda bila hidup di tempat yang berbeda di planet lain, yang kondisinya di sana juga berbeda. Nah, kita semua punya cara untuk bisa menjaga kesadaran kita. Bila kita selalu sadar, maka diri kita ini bisa bekerja secara optimal. Sadar itu berarti juga ada bagian energi spiritual yang keluar melalui sumbernya yang ada di dalam diri kita sendiri, yaitu ruh atau percikan cahaya Tuhan. Di dalam diri kita, ruh ini adalah baterai kehidupan yang mengalirkan, yang menjadi sumber dari energi spiritual yang menghidupi setiap bagian dari diri kita. Baik itu bagian jiwa, baik itu bagian pikiran, perasaan, atau organ-organ tubuh kita yang bisa kita lihat, yang berada di luar ataupun di dalam. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menjaga agar selalu kita ini menjadi manusia yang optimal, yang maknanya kita selalu bisa menjaga kesadaran. Bisa kita selalu jaga, tapi ingat-ingat kesadaran itu akan fluktuatif sekali tergantung dengan bagaimana kondisi spiritual yang ada di dalam diri kita. Kalau energi spiritual itu kerjanya baik, lancar, mengalir ke setiap cakra atau pusat energi, kemudian bisa mengalir lagi, mendukung, membackup fungsi kesadaran, sehingga kesadaran kita bisa berada pada kesadaran yang tepat. Minimal setiap harinya ada pada kesadaran jiwa tenang, sehingga kita bisa tahu apa yang terjadi dengan diri palsu, jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Apa yang terjadi dengan pikiran, dengan asumsi, dengan prasangka. Nah, di sini kita mulai bisa menjadi manusia yang optimal kerjanya. Bagaimana sih
cara untuk bisa menjaga kesadaran setiap harinya? Ini tipsnya. Sobat, jangan lupa kita setiap saat selalu bernafas. Dan sobat tahu, nafas itu sebenarnya adalah salah satu bagian dari energi spiritual. Jadi dengan menyadari nafas, maka kita juga akan mulai bisa menjaga aliran energi spiritual untuk menjaga kesadaran, untuk bisa membackup fungsi kesadaran agar berada pada kesadaran jiwa tenang, tidak pada kesadaran logika ataupun kesadaran diri palsu. Sadari nafasnya, ingat-ingatlah. Satu poin yang ada pada teknik relaksasi energi adalah nikmati nafasnya. Bernafaslah dengan cara yang baik dan benar, yang seperti dilakukan sehari-hari. Jadi tidak ada paksaan. Bernafas saja biasa. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Kemudian nikmati suasana. Nikmati semua yang ada, termasuk menikmati nafas itu. Fokus menikmati nafas. Keluar masuknya nafas. Sadari terus. Amati cara untuk bisa menyadari itu adalah dengan mengamati. Nikmati nafasnya, itu berarti sadar akan nafas. Itu berarti juga kita bisa mengamati nafas kita. Keluar, inhale, exhale, hisap, buang. Sadari, pelan. Lama-kelamaan nafasnya pasti makin halus. Tidak sekasar biasanya, tidak secepat biasanya. Bila sobat menggunakan smartwatch kayak saya, itu bisa dilihat detak jantungnya. Detak jantung yang halus itu seperti nafas yang halus itu berarti detak jantungnya hampir sama seperti kita tidur. Kalau saya tidur itu kira-kira sekitar 40-55 beat per menit. Ada detak jantungnya segitulah. Dan kalau detak jantung segitu bisa kita dapatkan waktu kita beraktivitas sehari-hari, bisa jadi kita ada pada kesadaran jiwa tenang. Bisa jadi ya, bukan pasti, bisa jadi. Santai, nikmati, fokus dengan nafas. Ingat, nafas itu adalah salah satu bagian dari energi spiritual. Kalau kita sadari nafas, kalau kita amati nafas, maka bisa jadi pelan-pelan kita juga mulai bisa menyadari kerja energi spiritual yang ada di dalam diri. Lakukan saja relaksasi energi seperti biasanya. Link untuk relaksasi energi saya taruhkan di kolom deskripsi video ini ya. Lakukan saja, sadari nafas, amati nafas. Setelah itu pelan-pelan, kalau sudah bisa disadari nafasnya, sudah bisa diamati, baru pelan-pelan amati bagian lain. Yang kita fokuskan adalah bagian pikiran serta perasaan, mulai dari pikiran. Amati pikiran, amati perasaan. Lakukan terus. Nah, ini akan menjaga kesadaran kita. Di situ kita tahu, oh ya, asumsi pikiran saya bekerja nih. Saya takut menghadapi masa depan. Saya takut menghadapi nanti. Saya takut gak bisa keluar, mendung semakin gelap. Saya takut nanti kehujanan di jalan. Saya takut nanti lalu lintas di jalan jadi macet, jadi crowded. Saya tidak bisa sampai ke tempat yang saya tuju dengan durasi yang semestinya, di waktu yang tepat. Sobat RTD, jangan lupa, kalau biasanya saya ingatkan di video-video sebelumnya, kopi kan? Nah, ini jangan lupa air putihnya. Saya tetap ngopi kok. Tapi air putih juga penting. Ingat-ingat, berapa kebutuhan air putih sehari? 60 cc dikalikan berat badan, ketemu jumlahnya dalam liter. Ya segitulah yang harus dikonsumsi sehari-hari. Karena setiap hari saya lakukan
5 kali sehari, 5 kali seminggu, 5 hari seminggu saya lakukan intermittent fasting, maka kalau siang begini yang saya konsumsi hanya kopi pahit dan air putih. Makannya nanti di jam makan malam. Oke, kembali lagi. Sadari nafasnya. Amati nafasnya. Baru kita bisa amati, baru kemudian kita amati pikiran serta perasaannya. Pelan-pelan saja. Selanjutnya kita bisa tahu kalau kita sedang terjebak. Misalnya saja terjebak daripada asumsi pikiran, prasangka pikiran. Takut kehujanan, takut di jalan crowded. Jadi macet, nggak bisa sampai di tempatnya sesuai waktu yang kita perkirakan. Nah, ini juga membuat detak jantung kita meningkat. Kita berasumsi, kita punya prasangka bahwa di jalan nanti macet. Dah belum terjadi aja, sudah kita fokus ke sana. Memang biasanya itu yang terjadi, tapi ayo kita hadapi dengan lebih baik. Ya santai saja. Kemudian ketika mengamati perasaan, kita juga tahu seperti apa perasaan kita. Kalau pikiran kita berasumsi takut macet tadi, perasaan pasti jadi nggak enak. Perasaan itu adalah ekspresi dari jiwa. Jadi sebenarnya kita bisa tahu juga lapisan jiwa mana yang aktif. Dan yang seperti biasanya aktif, banyak kita sadari adalah diri palsu, jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Tarik nafas lagi, santai lagi, atur nafas, amati nafas. Lakukan relaksasi energi coba. Perbanyak, jadikan kebiasaan. Jangan hanya lakukan sebelum beribadah, tapi lakukan pada keseharian. Ini akan menjaga kesadaran kita. Perbaiki pola nafasnya. Atur dengan cara lebih baik. Sadari. Sehingga kesadaran kita bisa berada pada kesadaran yang tepat. Sehingga kita bisa tahu bila pikiran sedang berpikir A atau B. Bila prasangka atau asumsi pikiran sedang menyimpulkan C atau D. Perasaan kita juga pelan-pelan mulai tahu apa yang terjadi. Galau, baper, atau apa? Senang, susah, atau apa? Jaga nafasnya. Ucapkan PIN-nya. Jangan lupa di awal tadi. Rileks, tenang, damai. PIN itu akan membuat kita bisa lebih cepat sadar, bisa membawa kita masuk pada kesadaran jiwa tenang. Di dalam kesadaran jiwa tenang, kita bisa lebih mengamati segala sesuatunya dengan lebih baik. Bahkan pada kesadaran jiwa tenanglah kita bisa mengambil hikmah dari kehidupan, nilai-nilai, mutiara-mutiara yang tersembunyi pada setiap kejadian yang muncul. Memang setiap kejadian itu berasal dari diri kita sendiri. Tapi di situ juga ada mutiaranya, ada nilainya, ada intisarinya yang bisa kita ambil. Dan itu semua baru bisa kita dapatkan mulai dari kesadaran jiwa tenang. Ada hikmah-hikmah tersembunyi dari setiap peristiwa atau kejadian. Tips untuk mendapatkan itu semua, perbaiki kesadaran, jaga selalu kesadaran, jaga nafasnya. Di video ini sengaja saya highlight pada nafas, karena kita selalu lupa dengan nafas. Padahal nafas itu adalah satu bagian dari energi spiritual. Yuk jaga nafasnya lagi. Fokus untuk merapikan nafas, untuk menyadari nafas, untuk mengamati nafas kita. Apakah itu terlalu cepat? Ya rapikan lagi. Pelan-pelan saja diamati terus-menerus. Coba lihat,
nanti nafasnya jadi baik, polanya jadi lebih teratur. Amati saja. Itu maknanya ada energi spiritual yang bekerja, yang akan mengembalikan paru-paru dan jantung kita ini ke defaultnya, ke pengaturan, ke factory setting, ke pengaturan semesta, pengaturan yang dibuat oleh semesta. Semesta ini dibuat Tuhan untuk mengakomodir segala kehidupan yang ada di dalamnya. Dan begitu juga diri kita, diatur, disetting oleh semesta. Dan ada pengaturan, ada factory settingnya. Dan itu bisa terjadi manakala organ tubuh kita ini dialiri oleh energi spiritual. Energi yang mengalir juga di setiap bagian di alam semesta ini. Di dalam diri saya, di dalam sobat RTD ada juga. Di setiap orang juga ada. Dan energi spiritual ini bekerja muncul dari bagian ruh yang merupakan sepercik dari cahaya agung Tuhan. Dan itu semua membawa pengaturan, membawa sifat-sifat, nama-nama dari Tuhan itu sendiri. Di sana ada default setting diri kita ini. Kembalikan ke aslinya. Cobalah, amati aja nafasnya. Pelan-pelan juga bagian jantung dan paru-paru itu akan kembali bekerja sebagaimana mestinya. Normal, harmonis dengan pengaturan yang sudah ada di semesta ini. Di situ juga kita tahu bahwa ada energi spiritual yang bekerja. Coba perhatikan, fokus. Ada langkah-langkah yang ada pada relaksasi energi. Dan setiap langkah itu sebetulnya kalau dilatih dengan baik, fokus pada satu langkah, baru ke langkah berikutnya. Maka ada rahasia-rahasia tersembunyi di sana yang mengarah pada kemudahan bagi kita untuk merawat, mengatur, menata kesadaran. Saya juga nggak tahu ya dari mana. Saya hanya memformulasikan ketika berada pada kesadaran yang tepat. Nah, kalau masuk pada kesadaran logika, akhirnya saya lupa. Gimana caranya tadi? Gimana awal mulanya bisa saya formulasikan itu relaksasi energi? Maaf, sebetulnya saya bohong. Relaksasi energi bukan dari saya, tapi dari panduan navigator. Murni semuanya dari navigator. Saya hanya tukang ketik, tukang tulis. Itu yang saya tulis di profil saya di IG, Instagram, ataupun di TikTok mungkin ya. Enggak ya, di Instagram. Saya hanyalah seorang tukang ketik di Instagram personal saya. Ya coba Sobat RTD, kembali lagi. Amati nafasnya. Sadari nafasnya. Sadari dulu, amati. Pelan-pelan dia akan tertata, teratur sebagaimana mestinya. Itu yang sebetulnya bisa membuat kesadaran Sobat RTD bisa selalu terjaga. Yuk dicoba, fokus dengan nafas ya. Fokus dengan nafas. Dan lihatlah, kesadarannya akan jauh lebih baik, lebih tertata, lebih rapi dibandingkan sebelumnya. Gitu aja tips saya kali ini, tips agar mudah menjaga kesadaran setiap harinya pada setiap aktivitas yang dilakukan. Ketemu lagi. Saya akhiri dulu video ini. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Dan terima kasih sudah nonton video ini, video-video yang lain yang ada di RTD Channel. Terima kasih sudah membesarkan RTD Channel. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam rileks, tenang, damai, rahayu, sagung dumadi.